Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana minang satu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah, hati kita dipenuhi dengan keimanan kepadanya. Hari ini kita akan menyampaikan bahwa setiap kita wajib berdakwah. Dan sana minang satu yang dirahmati Allah, kewajiban kita berdakwah itu bukan beban. Bukan beban dari Allah Subhanahu wa taala, bukan beban dari Rasulullah, dan juga bukan beban dari para ulama kita. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu kewajiban kepada kita, maka sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan apresiasi kepada kita. Kita lihat para sahabat. Mereka tahu dakwah itu wajib. Dakwah ini artinya mengajak. Mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 orang sahabat dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Itu artinya adalah bentuk apresiasi Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini siapapun kita, hukumnya wajib untuk berdakwah. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita berdakwah? Tentu berdakwah hari ini tidak sama dengan berdakwah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentu permasalahannya berbeda, waktunya berbeda, dan orang-orangnya juga berbeda. Tapi dalam catatan, semua permasalahan hari ini, semua karakter orang yang kita hadapi ketika berdakwah hari ini, itu semuanya sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saja kuncinya dalam berdakwah, yaitu mengikhlaskan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengajak orang untuk taat kepada Allah. Artinya apa? Tidak ada muatan-muatan di dalam hati kita itu mengajak orang agar kita dipuji, agar kita mendapatkan pekerjaan, agar kita disanjung, agar kita diberi apresiasi yang sifatnya duniawi oleh manusia, tidak. Tapi kita berdakwah benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya kenapa kita wajib berdakwah? Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran disampaikan bahwa kuntum khairu ummah. Kita ini adalah umat terbaik, ya. Kita adalah umat terbaik, umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, apakah dengan kita berdiam diri saja, sibuk dengan sholat, sibuk dengan sedekah kita sendiri, sibuk dengan ibadah kita sendiri, kita menjadi orang-orang terbaik? Belum. Kita akan menjadi orang-orang terbaik ketika kita mengajak kebenaran, mengajak kepada yang baik, dan mengajak untuk meninggalkan yang tidak baik. Bagaimana caranya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mengajak saudara-saudara kita dengan hikmah. Dan sanak minang satu yang dirahmati Allah, gampang sekali. Siapapun kita, orang tua misalnya, untuk memerintahkan anaknya melaksanakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, bersedekah dan semacamnya, itu berdakwah. Misalnya kita tinggal di satu asrama atau satu kos, kita tinggal dengan teman-teman kita, ajak mereka sholat, ajak mereka dengan hikmah, itu juga berdakwah. Atau kita, katakanlah kita punya satu power di sebuah lembaga, di mana lembaga itu diisi oleh banyak orang, ajak mereka sholat berjamaah yang laki-lakinya. Kemudian ajak juga teman-teman kita melakukan ibadah-ibadah lainnya yang baik, maka itu juga berdakwah. Artinya hadirin yang dirahmati Allah, berdakwah tidak hanya kerjanya seorang ustadz, berdakwah tidak hanya kerjanya seorang ulama, tapi berdakwah adalah tanggung jawab kita semua. Nusana minang satu dimanapun Anda berada, di dalam salah satu kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana beliau adalah termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam, mengimani Allah dan mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah disampaikan bahwa
surganya Abu Bakar radhiyallahu an sampai hari ini itu belum selesai. Bahkan nanti hingga hari kiamat, surganya Abu Bakar itu tidak akan pernah selesai. Sebab apa? Karena Abu Bakar radhiyallahu an adalah orang yang mengajak orang lain untuk masuk Islam. Kemudian orang lain juga mengajak temannya yang lain untuk masuk Islam. Aktivitas ini diteruskan sampai kepada kita hari ini dan tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Artinya apa? Ketika kita mengajak seseorang atau saudara kita kepada kebaikan, kemudian dia mengamalkan kebaikan tersebut, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Dan tentu saja aktivitas yang seperti ini itu dimulai dari Abu Bakar radhiyallahu an. Sehingga pernah pada satu masa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk memeriksa surganya Abu Bakar. Apakah surga Abu Bakar tersebut ada yang rusak, ada yang lecet, atau ada yang salah? Kita bisa bayangkan malaikat Jibril dengan besarnya yang luar biasa, ukurannya yang sangat besar, terbang dengan kecepatannya yang tentu saja melebihi kecepatan cahaya, memeriksa surganya Abu Bakar. Maka malaikat Jibril pun terjatuh dan menyampaikan kepada Allah bahwa belum semuanya diperiksa oleh malaikat Jibril. Kemudian Allah mengatakan bahwa, wahai Jibril, ketahuilah, surganya Abu Bakar yang baru engkau periksa itu baru bagian taman dan itu baru juga setengahnya. Artinya apa? Tak terbayangkan luasnya surganya Abu Bakar. Dan itu didapat oleh Abu Bakar karena beliau adalah orang yang aktif berdakwah. Banyak juga contoh sahabat yang lain. Abdurrahman bin Auf berdakwah dengan hartanya. Umar bin Khattab berdakwah dengan hujahnya dan kehebatannya dalam memimpin. Utsman bin Affan juga berdakwah dengan hartanya. Kalau kita hari ini merasa miskin, kita tidak bisa berdakwah, juga banyak sahabat-sahabat radhiyallahu anhu yang juga miskin, tapi mereka tetap berdakwah. Artinya siapapun kita, karena kita sudah diberi mandat oleh Allah sebagai orang-orang terbaik, umat terbaik, maka mari kita sempurnakan dengan senantiasa mengajak saudara-saudara kita kepada kebaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Epyardi Asda MR selaku Bupati Kabupaten Solo mengucapkan selamat berbuka puasa buat seluruh masyarakat kaum muslimin dan muslimat, khususnya warga Kabupaten Solo, umumnya seluruh warga di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama melaksanakan ibadah puasa ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah bagi kita semua. Dan mudah-mudahan setelah Lebaran nanti kita akan kembali fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.